Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudariku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan dalam hidup kami yang boleh kami jalani pada satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu agar kami semakin kuat dan paham terhadap hal-hal yang harus kami jalani sepanjang hari ini yang seturut dengan kehendak-Mu. Maka berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, hari ini Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sapaan firman Tuhan kepada kita tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, apa yang lebih indah di atas muka bumi ini selain kemerdekaan? Bila kita merasa merdeka dalam hati kita, maka kita akan merasa dunia ini luas. Tetapi kalau kita merasa terkungkung, kita merasa dibelenggu, maka kita akan merasa dunia ini begitu sempit sekali. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma yang mengingatkan mereka bahwa mereka pantas untuk bersyukur atas anugerah besar yang Tuhan berikan dalam hidup mereka karena dosa mereka yang besar itu telah diampuni oleh Tuhan, maka mereka tidak lagi menjadi budak dosa. Mereka juga sudah boleh bersyukur dalam hidupnya dikarenakan Allah yang Maha Besar itu sudah memberikan janji sukacita, keselamatan, baik di atas muka bumi ini dan di sorga kelak. Akan tetapi sebagai umat percaya kita harus mensyukurinya dengan cara yang benar. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan berarti kita hidup tanpa aturan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup orang percaya bukan berarti manusia bisa melakukan apapun tanpa hal-hal yang menjadi petunjuk-petunjuk yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di sini kita diingatkan supaya kita jangan bermental budak, di mana budak itu melakukan sesuatu hanya karena rasa takutnya saja. Tapi sebagai orang merdeka, melakukan sesuatu dalam hidupnya adalah harus atas dasar syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan belas kasih-Nya kepada kita, maka kita dengan rasa syukur, kita dengan rasa bersukacita melakukan hal-hal yang baik. Sehingga perbuatan-perbuatan baik itu tidak lagi semata-mata menjadi beban dalam hidup kita, tapi perbuatan baik, sikap yang baik itu merupakan habit dan kebutuhan kita. Kita akan merasa tidak nyaman apabila kita tidak berbuat baik, karena kita merasa itu sudah kebutuhan kita. Kita akan merasa tidak pas apabila kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghasut orang lain, kata-kata yang memfitnah orang lain. Kita tidak akan merasa nyaman dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena hati kita penuh dengan rasa syukur, hati kita sudah penuh dengan hal-hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, dan kebutuhan kita menjadi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita akan merasa tidak nyaman apabila kita tidak melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Karena kita sudah merasa itu sebagai suatu kebutuhan kita. Maka kalau kebutuhan itu tidak kita lakukan, kita tidak terima dalam hidup kita, kita akan merasa ada yang kurang pas. Maka kita semua sudah dipanggil untuk menjadi orang merdeka, orang yang sudah menerima berkat Tuhan, maka jalanilah kehidupan ini seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadikanlah hal-hal yang benar, melakukan firman Tuhan sebagai kebutuhan hidup kita. Dengan demikian, kita akan menjadi pelaku firman dimanapun saja, sebab Allah kita yang Maha Kasih sudah menjadi Bapa yang sangat mengasihi hidup kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudariku, berbuat baiklah. Entah itu dilihat orang atau tidak dilihat orang, entah itu dihargai orang atau tidak dihargai orang, kita berbuat baik bukan supaya orang lain menilai kita baik, tapi kita berbuat baik karena kita sudah terlebih dahulu menerima kebaikan Allah dan kita ekspresikan itu dalam kehidupan kita. Jangan kita jadi orang yang suka cari pamrih, tapi lakukanlah dengan ikhlas sebagai persembahan hidup kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa.
Mampukan Tuhan kami untuk mensyukuri hidup kami ini menjadi orang merdeka. Merdeka untuk berbuat baik, merdeka untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, sebab hal yang baik itu adalah kebutuhan hidup kami, karena Tuhan sudah memberikan jauh lebih baik hal-hal yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Pada suatu hari ini kami akan menjalaninya dengan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak-Mu, maka mampukan kami untuk melakukan apapun itu, agar setiap hari kami mensyukuri kesempatan-kesempatan dan anugerah yang sudah terlebih dahulu Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.